Ada yang bilang kalau cowok dan cewek itu nggak bisa benar-benar sahabatan. Seenggaknya salah satu dari mereka pasti ada rasa terhadap sahabatnya sendiri. Ada yang menganut kepercayaan ini? Atau kamu justru percaya kalau cowok dan cewek itu bisa bersahabat tanpa ada rasa suka di antara mereka? Well, bergantung dari sudut pandang masing-masing ya. Yang penting jangan sampai memaksakan pemikiranmu kepada orang lain hanya karena kamu merasa benar. Terlepas dari benar atau tidaknya kepercayaan itu, pasti ada sebagian orang yang pernah suka sama sahabatnya sendiri. Entah itu suka duluan terus jadi sahabat, atau jadi sahabat dulu terus lama-lama jadi suka. Selamat datang dan salam hangat, sayang dan peluk rindu dariku. Bertemu lagi via suara bersama aku, Arul, di podcast Lenkarita. Lensa, kata, dan cerita. Gimana nih kabar kenca muda di sana? Semoga tetap sehat selalu dan tidak pernah bosan ngedengerin voice overku ini. Anyway, udah masuk ke bagian ketujuh nih. Selepas kemarin, terakhir aku ngebahas terkait move on. Gimana? Udah enakan? Udah terbuka atau masih dalam fase penyembuhan hati? Semoga segera usai ya kanca muda. Tenang, selama semesta dan kita tahu bagian mana yang terluka dan harus dengan apa penyembuhnya, segala sesuatunya akan baik-baik saja. Baiklah kanca muda, malam hari ini aku gak bakalan ngebahas lagi move on part 2 atau penyembuhan hati kembali. Tapi edisi kali ini terkait gimana sih jatuh cinta sama sahabat sendiri. Jangan sampai karena mengikuti rasa cinta membuat persahabatan jadi hancur berantakan. Semoga podcast edisi kali ini bisa ngebantu pendengar setia Lenkarita, teman-temanmu, sahabatmu, atau siapapun lah yang mungkin ngerasain hal yang sama, dan silakan diarahin ke video ini. Jadi mereka pasti bakal dapat input yang sama. Sama kayak kamu ngedengerin ini. Langsung saja kita mainkan. Sedikit berbagai cerita nih. Salah satu temanku cewek pernah cerita ke aku kalau punya sahabat cowok semasa SMA dulu. Dan pernah berada di posisi kalau mereka sahabatan udah gak jaim. Udah ngerti satu sama lain. Tapi takdir membuat perasaan mereka ingin saling memiliki sahabatnya sendiri. Temanku tahu nih, kalau pacaran sama sahabat sendiri nanti putusnya bisa kehilangan dua sosok sekaligus. Pertama pacar, kedua sahabat. Dan dia percaya kalau semua gak bakal kayak dulu lagi kalau udah putus. Bayangkan, dia udah coba nahan buat gak suka sama si cowok sahabatnya itu. Temanku cuma bilang ke aku sih, emang yang namanya perasaan gak bisa bohong, Rul. Mau disembunyiin sampai kapanpun juga pasti bakal ketahuan. Kadang mikir juga, kenapa sih harus suka sama sahabat sendiri? Padahal masih banyak cowok di luar sana. Please, aku gak mau nanti kalau kita suka dan jadian terus putus kita jadi asing. Dan aku gak mau nanti bikin sakit hati loh. Begitulah penjelasannya kepadaku tempo lalu. Aku sih hanya ngomong ke dia gini pada waktu itu. Ketika kamu memutuskan untuk mengutarakan perasaanmu kepadanya,
Perlu kamu ketahui bahwa nantinya hubungan persahabatan kalian tidak akan sama seperti sebelumnya. Pasti akan ada rasa awkward yang tercipta di antara kalian berdua. Oleh karena itu, kamu hanya punya dua pilihan. Pertama, simpan perasaanmu dan tetap bersikap seperti biasa terhadapnya. Ini merupakan pilihan yang sangat-sangat menyiksa. Kenapa? Kamu gak berhak marah ketika dia dekat dengan cewek lain. Kamu juga berhak gak marah juga saat dia cerita soal gebetan dia di hadapmu. Mau gak? Kalau gak mau, kita loncat ke pilihan selanjutnya. Mungkin di pilihan yang kedua, utarakan kepadanya dan terima kenyataan bahwa nantinya kalian tidak akan sedekat dulu ketika dia menolakmu. Memang ada kemungkinan kalian masih bisa dekat, tapi gak bakal seintim dulu. Karena akan ada masanya kalian merasa gak enak dan canggung terhadap satu sama lain. Terutama ketika dia suka sama cewek lain, gak mungkin dong dia bisa dengan bebasnya cerita ke kamu. Tapi kalau ternyata nantinya dia juga punya rasa yang sama terhadapmu, segalanya akan jauh lebih mudah. Berpacaran dengan sahabat sendiri itu menyenangkan kok. Kalian sudah saling mengenal satu sama lain, sudah tahu satu sama lain, sudah satu frekuensi, dan juga sudah nyambung satu sama lain. Tapi kalau pas putus, siap-siap aja kehilangan dua figur penting sekaligus. Sahabat dan pasangan. Mungkin menyukai sahabat sendiri tentu bukan sebuah kesalahan kok. Apalagi jika awalnya kamu tidak berniat untuk menjadikan sahabatmu sebagai pacar. Kalian selama ini bersikap layaknya seorang sahabat yang selalu ada di saat suka maupun duka. Mungkin awalnya kalian mengelak, dengan dalih kamu gak mungkin jatuh cinta sama sahabatmu sendiri. Tapi manusia gak bisa menghindari satu fakta di mana rasa nyaman akan ada karena faktor kebiasaan. Kebiasaan kalian menghabiskan waktu bersama, dan kebiasaan kalian melakukan hal konyol sampai hal yang menyenangkan bersama. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang bisa kamu jadikan kesimpulan untuk memutuskan bersamanya sebagai pasangan atau tetap sebagai sahabat. Selama ini, bagaimana sikap dia terhadapmu? Apakah kalian saling memotivasi satu sama lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah kalian saling mendukung ketika salah satu dari kalian mengambil keputusan yang tidak biasa? Atau apakah kamu lebih sering marah atau lebih sering tertawa saat bersama dia? Soalnya ada kalanya sih kita tetap menganggap seseorang merupakan seorang sahabat karena hanya dia yang sering berada di dekatmu meski dia juga yang sering membuatmu terluka. Kalau saja dia bukan sahabatmu, mengungkapkan perasaan kepadanya bakal tidak sesulit ini. Tapi karena dia adalah sahabatmu sendiri, maka hal ini yang membuat segalanya terasa rumit. Di satu sisi, takut ditolak dan ngerusak persahabatan yang sudah lama terjalin. Tapi di sisi lain merasa tersiksa kalau tetap menyimpannya sendiri. Terakhir dari aku pada edisi kali ini, sesuka, sekagum apapun dan sesayang kamu dengan sahabatmu, mending pendem aja, daripada akhirnya persahabatan kalian hancur perlahan. Hidup memang lucu kok. Terkadang yang hadir dalam hidup kita senantiasa gak jadi teman hidup, tapi jadi pelajaran hidup. Lain Karita.